lama, sehingga apa yang terjadi, pindah lagi ke kaki yang satunya, ya kan, jadinya goyang-goyang ketika kita tidak bertumpu di dua kaki. Yang sering dilakukan adalah ketika ngomong maju mundur, maju mundur, muter muter, jinjit jinjit, itu yang sering terjadi. Sehingga dalam public speaking ini kita belajar memahami diri sendiri dengan jujur. Ya, Bapak Ibu pernah mungkin punya pengalaman melihat pembicara berada di depan, waktunya cuma 10 menit, tapi saya udah tahu nih kalau Bapak ini yang maju pasti kebablasan. Ada. Mungkin ada juga orang yang maju ke depan, Bapak ini ketawanya, kalau orang-orang sekarang bilangnya ketawanya kita sebagai audiens jadinya ketawa karir. Harus ketawa untuk menghargai, ya kan? Berhubungan dengan selera humor. Ada, itu tahunya dari mana? Dari circle-nya kita, lingkungan kita sehari-hari. Ketahuan tuh, ada orang yang tipikal ngomong sedikit bisa lucu. Ada orang yang udah berusaha banget pengen lucu tapi gak pernah lucu. Ada. Sehingga ketika kita tidak lucu, kita memberanikan diri dengan banyak jokes yang ada di depan, bunuh diri. Ya kan? Makanya perlu sekali memahami diri sendiri. Dan insya Allah dengan belajar public speaking ini, lama-lama kita juga lebih memahami, oh ternyata saya kalau maju ke depan tangannya suka begini-begini ya, matanya suka lari-lari kemana-mana ya, gitu. Memahami diri sendiri. Kalau kita tidak memahami diri sendiri, kita tidak tahu apa yang harus dirubah dan diperbaiki, begitu katanya ya. Kemudian, kenapa lagi dikatakan public speaking adalah ilmu praktek bukan ilmu teori? Tadi kaki sudah, sekarang bagian pinggang sampai ke bahu harus lebih tegak. Orang yang percaya diri biasanya bahunya ngebuka. Mulai ada yang tadi begini udah mulai buka semua supaya terlihat percaya diri gitu ya. Tapi emang benar Bapak Ibu, ketika kita melihat orang yang berada di depan terus bahunya membuka, terlihatnya lebih percaya diri. Kebanyakan orang yang tidak percaya diri, apa yang mereka lakukan? Bahunya menutup, kelihatannya bungkuk, nggak pede. Terus ada satu lagi, supaya terlihat sopan, mungkin pikirannya adalah supaya saya terlihat sopan karena ini Bapak Ibu guru umurnya di atas saya, sehingga kalau ngomong banyak ngangguk-ngangguknya. Ya. Tapi tidak itu yang dibutuhkan audiens kita ternyata. Mereka butuh kita yang profesional, mereka butuh kita yang percaya diri, bukan setiap ngomong ngangguk-ngangguk aja, ya kan? Nah, itu tips dalam public speaking. Bahu. Nah, selanjutnya adalah pinggang. Kalau di modeling, karena dulu saya mengajarnya di kelas public speaking dan juga modeling. Di modeling itu supaya kita terlihatnya tidak males. Kebanyakan orang dengan postur yang tidak dilatih itu ini. Kalau saya ngadep samping, ininya maju ke depan, sehingga terlihatnya kurang fit, kurang segar, ya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Kuncinya adalah di pinggang dan di bahu. Biasanya begini, ya Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Ya kan? Kalau kita kunci begini, kelihatannya lebih fresh, lebih percaya diri. Balik lagi, memahami diri sendiri, ditarik pinggangnya, dan mohon maaf kalau di modeling itu dikatakan bokongnya ditarik ke belakang. Jangan begini. Bapak-bapak ini sering gini, gitu. Oke, apa? Tadi udah kaki, pinggang sudah, bahu sudah. Sekarang gerakan tangan. Orang-orang yang tidak percaya diri cenderung gerakan tangannya gerakan-gerakan kecil. Seperti apa gerakan-gerakan kecil? Tangannya dijepit terus, gerakannya cuma segini-segini aja. Padahal sesekali menggunakan gerakan besar terlihat lebih percaya diri. Contoh, Bapak Ibu saya senang sekali berada di sini, beda dengan Bapak Ibu saya senang sekali berada di ruangan ini.
sesekali gunakanlah gerakan-gerakan besar supaya terlihat percaya diri. Jangan dijepit terus tangannya. Itu berkaitan dengan tips juga. Dan kaki, tangan, bahu, pinggang. Sekarang kalau mau jalan sambil ngomong boleh nggak? Boleh banget. Tapi kita sarankan tidak lebih dari 5 langkah. Karena apa? Ketika Bapak Ibu ngomong sambil jalan tapi lebih dari 5 langkah, orang akan lebih fokus mau kemana nih, mau kemana nih, mau kemana nih, ya kan? Dibandingkan apa yang akan saya sampaikan. Maka kalau mau ngomong sambil jalan cukup 1, 2, 3, dan berhenti dulu, ngobrol dulu sama audiens. Saya mau jalan lagi, boleh. Jangan mau ke toilet, jangan mau kemana, ya kan? Nah, jangan lebih dari 5 langkah. Kemudian selanjutnya mata. Kalau di sekolah kita diajarkan kalau ngomong ditatap mata lawan bicaranya, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu kan kalau berbicara dengan 1 orang atau 2 orang enak natap matanya. Nah, itu pun kadang-kadang bikin kita grogi kalau kita ketemu sama mungkin lawan jenis, orang yang kita kagumi, orang yang kita sukai, kita tatap terus matanya, kita ngomong, nanti kita ngeblank sendiri, ya kan? Jadi ada tipsnya juga. Kalau seandainya dengan menatap mata lawan bicara kita membuat fokus kita agak terganggu, maka fokusnya jangan ke matanya. Boleh, nah itu tadi yang Ibu katakan, boleh di jidatnya atau ke bawah sedikit antara 2 alisnya ada segitiga di sini nih, boleh diperhatikan di sana. Karena lawan bicara kita nggak akan tahu kalau kita sebenarnya melihat jidatnya, nggak melihat matanya, gitu kan? Nah, untuk apa? Menjaga fokus kita juga. Itu kalau audiensnya 1 atau 2. Kalau audiensnya banyak, bagaimana? Nah, tipsnya adalah pertahankan pandangan mata 3 sampai 7 detik di satu titik. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya senang sekali berada di ruangan ini, matanya terlalu cepat putarnya. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan? Fokus dulu. Oh, saya mau lihat Ibu yang di belakang sana dulu deh, 3 detik. 1, 2, 3, 4, baru saya pindah lagi. Jangan curi-curi pandang, gitu ya. Kemudian kalau misalnya matanya mau ke sebelah kiri, ya badannya juga ikutan ke sebelah kiri. Saya melihat Ibu yang ada di depan saya dulu, badan saya juga ikutan. Saya pindah ke kanan, badan saya juga ikutan, tanpa mata saya nggak nyuri-nyuri mau ke kiri mau ke kanan. Nah, itu tips dalam public speaking supaya terlihatnya lebih percaya diri. Makanya dikatakan public speaking adalah ilmu praktek. Nah, sekarang ibu-ibu, bapak ibu semua di sini udah tahu nih, nggak boleh gini, nggak boleh gini, harus begini, harus begitu. Itu kan teori semua. Kalau nggak maju ke depan, kita nggak tahu kebiasaan kita apa. Oleh karena itu, yuk saya minta ada yang berani. Saya punya voucher diskon 500.000 untuk 2 orang. Ada yang berani maju ke depan untuk sharing? Oke, ibu satu, silakan. Dua-duanya maju ke depan. Siapin voucher 500.000 ya. Voucher diskon 500.000. Oke. Lanjut di mana? Di suatu topik ditentukan. Oke. Nah, Ibu cukup perkenalan secara singkat dan bercerita tentang pengalaman sebagai guru yang menarik aja ke audiens. Kita perhatikan visualnya bersama-sama ya. Sama-sama kita latih ya di sini aja Bu. Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu? Boleh ya? Boleh banget Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimakan, ketupat dibelah. Ketupat disajikan untuk makan malam. Pembuka acara kita baca bismillah. Pembuka kata saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih
kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mencoba di sini, untuk mencoba bagaimana, seperti apa public speaking yang baik dari seorang guru untuk peserta didiknya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mulia Astuti. Saya dari SMA Negeri Mataram dari Provinsi Riau. Di sini saya diutus untuk mengikuti kegiatan TOT Cinta Rupiah dari Bank Indonesia. Pengalaman saya yang menarik untuk dunia pendidikan, mulai dari awal menempuh seperti sangat menarik ya. Mulai dari awal menempuh dunia pendidikan itu sebenarnya saya tidak dari jenjang guru, melainkan dari tenaga teknis. Saya merupakan ahli IT yang terjun ke dunia pendidikan. Cinta pendidikan membuat saya untuk memutuskan menjadi seorang guru yang notabene tidak mengerti apa itu pendidikan, seperti apa mendidik anak, dan inilah perjuangan panjang saya sampai hari ini. Ketika diberikan ilmu untuk public speaking, ini luar biasa karena sejatinya seorang pendidik adalah seorang public figure bagi peserta didiknya. Ketika gurunya training sosial media, maka siswanya pun mungkin akan belajar banyak dari guru tersebut. Ketika gurunya memberikan contoh baik nanti di sekolah, maka peserta didiknya juga akan mengikuti seperti apa gurunya, dan sesungguhnya role model sejati dari seorang peserta didik adalah gurunya sendiri. Maka Bapak Ibu semua, mari sama-sama di sini kita belajar dari trainer kita, dari Mas Vino, untuk belajar public speaking yang baik sehingga nanti di dunia pendidikan, di sekolah kita, di kelas kita masing-masing, anak murid kita, peserta didik kita, semuanya menjadikan Bapak Ibu guru menjadi public figure terbaik dan terhebat di masanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali. Tadi dengan Ibu Mulia Astuti. Ibu kita di samping dulu. Selanjutnya peserta kita yang kedua, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Kepasang buah dari pepaya. Pepaya 1 bagi 10. Terima salam dari saya untuk Bapak Ibu hebat yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Terima kasih yang tidak terhingga kepada PI. Aplaus untuk PI Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk Kak Vino ya, yang hari ini kita dapat ilmunya tentu dari semua ya. Kita diberikan ilmu bagaimana public speaking. Tentunya sebelum itu saya perkenalkan diri. Ya, saya Lady Rosmila, guru ekonomi di SMA 8 Pekanbaru. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Senang sekali saya hadir di sini. Bisa kenalan dengan Bapak Ibu SD, SMP, SMA, SMK ya. Yang hadir semua di sini. Kita sangat berterima kasih sekali kepada Lady yang sudah menghadirkan kita di sini. Alhamdulillah. Juga kepada Dinas Pendidikan, Ibu Magdalena dan kawan-kawannya, terima kasih sudah menginisiasi kegiatan bersama Lady. Sangat luar biasa sekali, dan terus terang saya pernah juga ikut public speaking, tapi bekas secara tatap muka baru ini ikut Vino. Secara online sudah pernah, dan kebetulan memang saya suka berbicara di depan umum, suka menjadi MC, dan sudah mendapatkan uang juga alhamdulillah sebagai MC ini. Jadi ilmu yang saya dapatkan ini juga saya terapkan di anak didik saya ya, di mana kita sebagai guru harus membiasakan anak didik kita untuk tampil di depan ya, minimal mereka berani itu tampil di depan kawan-kawannya sebelum mereka tampil ke depan umum yang lebih luas lagi. Kita harus membiasakan terus anak didik kita untuk mau mengeksplor dirinya ya, karena anak kita itu punya banyak kelebihan. Mungkin di segi akademis dia kurang, tapi di segi public speaking dia luar biasa, lebih hebat justru dari kita.
Bapak Ibu jadi jangan Silakan berjalan apa ya, 5 langkah, tapi jangan murid-muridnya untuk terus tampil. itu banyak dapat ilmu dari itu. Seperti kita ini latihan agar mereka sudah terbiasa nantinya tampil di depan umum. Demikian saja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ibu berdua kita di sini Bu, kita berikan ada voucher diskon dari kami. Kalau misalnya bukan untuk ibunya, boleh untuk anaknya, tapi bukan anak didik ya, tapi anak kandung boleh. Ya, boleh dipakai. Masing-masing voucher 500.000 rupiah dari kami. Oke, boleh difoto, boleh difoto. Nah, boleh difoto dulu. Oke. Oke, cukup. Silakan Ibu. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat ya barusan dengan jam terbang. Sedikit saja, mungkin karena kita belum masuk ke materi. Semuanya berdirinya sudah enak, sudah tenang. Apa poinnya dari penampilan tadi adalah ketika kita berbicara di depan sebagai public speaker, guru juga merupakan public speaker, ya. Jadi yang berada di depan adalah leader bagi audiensnya. Makanya dari voice atau suaranya, visual atau bahasa tubuhnya harus sebagai seorang leader. Seperti apa seorang leader? Sharing. Selain sharing informasi, badannya juga sharing ke audiens. Badannya untuk audiens, gak asik sendiri aja, tapi badannya juga dibagi untuk audiensnya. Matanya, tubuhnya, semuanya dibagi untuk audiens. Dua-duanya keren, gitu. Sedikit tips dari saya, ada yang namanya teknik miking. Bagaimana menggunakan mikrofon yang bagus? Yang pertama, ketika kita pegang mikrofon, penyanyi mereka akan seperti ini. Karena hasil suaranya beda. Ketika saya berbicara seperti ini dan seperti ini. Penyanyi biasanya begini, ya Bapak Ibu. Kalau public speaker nggak boleh gini. Kenapa? Nah, kalau seandainya saya berada di atas panggung atau bahkan panggungnya lebih tinggi, 1/8-nya udah nutupin mikrofon dan tangan saya, nutupin wajahnya saya. Jadi harusnya gimana? Agak miring. Gak boleh terlalu lurus, tapi agak miring. Jadi bukan seperti ini cara pegang mikrofon untuk public speaker. Gitu ya, cara pegang mikrofonnya, kemiringannya, kemudian posisi tangannya di mana? Ada yang megang mikrofon tuh di kepalanya, ada yang megangnya di tengah, ada yang megangnya di ujung sini, ya. Bagusnya adalah memegang mikrofon di bagian bawah tapi tidak menutup ujungnya. Bagian bawah tidak menutup ujungnya. Kenapa? Karena beberapa mikrofon itu sinyalnya ada di sini. Ketika kita jauh dari operator, kita tutup ujungnya, maka yang akan terjadi adalah putus-putus. Makanya sering tuh acara-acara outdoor gitu ya. Nah, kita jauh dari operator, nanti operator sering teriak, "Mas, jangan ditutup ujungnya, naikin ini tangannya," gitu. Ya, jadi pegangnya di bagian bawah, tidak menutup ujung mikrofon. Selanjutnya, patokannya jarak antara mulut dan mikrofon seperti apa? Patokannya adalah yang didengar oleh audiens 100% dari speaker. Kalau saya berbicara seperti ini berarti masih salah. Suara aslinya masih terdengar. Setengah dari speaker, setengah dari suara asli. Effort, capek ngomongnya. Kalau saya berbicara seperti ini, saya nggak perlu teriak-teriak, menguasai semua ruangan yang ada, yang duduk paling belakang pun bisa mendengar dengan jelas. Tapi ketika saya berbicara seperti ini, yang di belakang udah nggak begitu dengar apa yang ingin saya sampaikan. Mungkin udah ngantuk yang di belakang.
Nah, jaraknya patokannya begitu. Karena masing-masing mikrofon settingannya juga beda-beda pasti, ya kan? Sensitivitasnya juga beda-beda. Jadi kita sesuaikan. Makanya para penyanyi-penyanyi, MC-MC profesional, mereka perlu melakukan cek sound terlebih dahulu biar mereka tahu. Kalau suaranya kita kecil, berarti powernya operator minta naikin powernya. Kalau suara kita cempreng, low-nya minta ditambah. Makanya balik lagi perlu memahami diri sendiri. Gitu. Oh, suara saya cempreng. Kalau seandainya high-nya terlalu tinggi settingannya, akan tajam ke telinga audiens. Nah, itu juga bagian dari memahami diri sendiri. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Apa itu public speaking? Public speaking adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan mengenai suatu hal atau topik di hadapan orang banyak. Jadi kalau masih dalam bentuk teks atau skrip belum dikatakan public speaking, baru preparation untuk public speaking, persiapan public speaking, gitu ya. Harus ada tujuannya. Misalnya, ibu nanti maju ke depan ya, saya ngapain? Itu udah ibu ngomong aja di depan, nggak bisa. Harus ada tujuan, ya kan? Karena beda tujuan, beda strateginya. Beda tujuan, beda kalimat yang akan disampaikan. Ya, tujuannya ada apa saja, bisa macam-macam tentunya. Bisa mempengaruhi, mengajak, mendidik, mengubah opini, menjelaskan, dan memberikan informasi kepada audiens. Nah, kebutuhan public speaking bagi guru sangat penting karena guru adalah komunikator utama dalam proses belajar mengajar. Saya pengen tanya, kalau di sini sih sebenarnya mohon izin saya hanya sharing aja. Secara jam terbang pengalaman kalau mengajar, saya nggak mau ganggu-ganggu, pasti ibu-ibu lebih, bapak ibu semuanya lebih jago dan lebih lama ngajarnya gitu ya. Kita sharing aja cerita-cerita apa yang dirasakan, apa yang perlu kita belajar bersama gitu. Nah, kira-kira menurut siapin voucher 200.000 boleh. Kira-kira menurut ibu guru itu perlu belajar public speaking atau tidak ya? Sepakat kita perlu? Oke, boleh alasannya. Saya minta, tadi udah ibu-ibu, saya minta bapak-bapak boleh bantu saya jawab deh. Kita kasih voucher 200.000 voucher diskon. Ada? Kenapa guru perlu belajar public speaking kira-kira? Nah, coba. Ibu satu di sana, oke. Bapak-bapaknya dong, bapak gurunya. Ayo pak. Oke, kita lihat dulu. Ada. Nah, oke, dia sana aja. Oke. Nah, coba. Kita sharing aja. Kalau seandainya nggak perlu, kita selesaikan nih. Kita langsung assalamualaikum nih, ya kan? Bagaimana? Di meja sana boleh bantu saya satu orang, Pak? Mohon izin. Nah, kira-kira kenapa guru perlu mempelajari lagi yang namanya public speaking, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kenapa guru penting? Karena tadi guru itu kan leader juga, Betul. di dalam kelas. Jadi apa yang mau disampaikan tentu perlu pemahamannya. Cuma nih akan tetapi di kuliah dan sebagainya ini memang sangat jarang. Ya, jadi teknik seperti ini bisa jadi saya baru dapat di sini terus terang. Sudah mengajar beberapa kali pun baru kali ini. Jadi ini banyak pengalaman baru terkait public speaking dari coach pada hari ini. Ya, ternyata yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga bermanfaat untuk kita, itu yang perlu kita pastikan. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bank Indonesia. Vouchernya langsung diserahkan saja ke Bapak. Oke. Betul sekali. Ternyata kita sepakat bahwasanya guru pun juga perlu mengasah lagi, mengingat-ingat kembali tentang ilmu public speaking ini. Nah, begitu juga dengan yang ikutan kelas public speakingnya kita. Kita dulu berpikirnya adalah yang ikutan public speaking adalah anak-anak muda, job seeker atau pencari pekerja, mahasiswa. Ternyata
kenyataannya adalah justru yang ikutan public speaking mereka-mereka yang secara pekerjaannya sudah bagus. Banyak guru yang ikutan belajar public speaking, dosen, dokter, ada polisi juga ada ikutan public speaking, sampai caleg-caleg ya yang baru naik kepala dinas ini, kepala dinas itu juga belajar public speaking. Oh ternyata yang butuh public speaking adalah anak-anak SD, kalau kita sarankan dari kelas 4 SD gitu ya, sampai umur berapapun untuk pekerjaannya butuh yang namanya soft skill public speaking. Kita sepakat bersama-sama. Nah, beberapa alasan dan kebutuhan keterampilan public speaking bagi guru: meningkatkan efektivitas pengajaran, ya kan? Kapan komunikasi dikatakan berjalan dengan sukses? Jika kita punya informasi A yang didapatkan oleh audiens juga A, gitu kan ya? Informasi yang kita berikan sama dengan informasi yang diterima oleh audiens, sudah sukses. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah bagaimana the way kita melaksanakannya, cara kita melaksanakannya, apakah membosankan, apakah menarik, apakah asik, apakah seru. Nah, proses itu yang perlu dilatih. Maka butuh dalam public speaking yang namanya kreativitas juga. Saya yakin juga kita di kelas butuh kreativitas juga. Nah, meningkatkan efektivitas pengajaran, kemudian membangun otoritas dan kredibilitas. Bapak Ibu atau guru-guru yang punya public speaking yang bagus, saya yakin lebih dipercaya, lebih didengar oleh guru-guru lain, oleh siswa dan juga oleh orang tua siswa, gitu ya. Kemudian meningkatkan interaksi kelas. Keterampilan public speaking yang dibutuhkan guru: artikulasi dan intonasi, bahasa tubuh yang tepat, mengelola rasa gugup, storytelling. Ini juga yang sekarang tidak hanya kita sebagai pengajar saja, Bapak Ibu, bahkan di sosial media ya, storytelling ini sampai ke TikTok kan ada jenisnya storytelling, itu juga banyak diminati. Cara kita menceritakan sesuatu tapi lebih menarik bagi si audiens. Kalau Bapak Ibu ingat zaman kita kecil-kecil mungkin gitu ya, ada dongeng-dongeng yang diceritakan pada zaman dulu kala hidup seorang kancil di sini. Nah, cara kita menyampaikan informasi dengan seperti itu tuh lebih masuk ternyata ke si audiensnya kita, dibandingkan kita hanya membacakan teori saja gitu. Kemudian kemampuan menyusun struktur presentasi dan adaptasi audiens. Inilah kemampuan-kemampuan yang perlu kita latih lagi. Nah, saya juga pengen tahu, pengen sharing juga nih Bapak Ibu yang ada di sini, beda nggak sih karakter dari siswa-siswa milenial, Gen Z? Kalau SD, SMP sekarang kan udah masuknya ke Gen Alpha. Beda Bapak Ibu? Beda-beda ya, ternyata memang beda. Zamannya berbeda, karakter dari siswanya berbeda, karakter gurunya dituntut juga berbeda. Guru zaman dulu dan guru zaman sekarang gitu ya. Karakter siswa generasi milenial atau Gen Y, Gen Z dan Gen Alpha berbeda karena mereka tumbuh di era yang berbeda dengan teknologi, nilai sosial dan gaya hidup yang unik. Guru perlu memahami ini untuk menyesuaikan cara mengajar agar lebih relevan dan efektif. Mungkin zaman dulu siswanya harus ngikutin guru. Apapun yang terjadi, siswa harus ngikutin guru. Kalau nggak ngikutin bisa dipukul, bisa di apa? Zaman saya dulu tuh saya masih ngerasain. Ada yang masih dipukul pakai penggaris lah, ada yang dilempar sama penghapus lah, masih dirasain. Harus ngikutin gaya gurunya. Tapi ternyata sekarang nggak bisa begitu, ya kan? Kitanya juga ngikutin. Contohnya aja, kita berbicara di hadapan anak-anak IPS, anggaplah paling bawah itu IPS 5 dengan anak-anak unggulan IPA 1, pasti juga beda sekali ya. Bukan mereka yang harus menyesuaikan ke kita ternyata, tapi kita juga harus menyesuaikan ke mereka. Lanjut. Berdasarkan hasil penelitian, milenial, siswa milenial itu seperti apa sih? Tidak semuanya, tapi secara umum. Milenial ini biasanya terbuka terhadap perubahan,
tetap menghargai otoritas guru, ya masih manut, biasanya sampai milenial ini masih sangat manut sama gurunya, suka belajar melalui proyek, kerja tim dan diskusi gitu ya, ada kerja kelompok, kemudian senang jika diberikan peran dalam mengambil keputusan. Itu karakter milenial. Ini sekarang udah pada kerja dan punya anak nih sekarang. Selanjutnya Gen Z. Gen Z banyak yang udah kuliah nih sekarang, masuk dunia kerja juga. Karakter siswa Gen Z seperti apa? Sangat tergantung dengan internet. Ya, karena mereka lahirnya juga internet sudah berkembang dengan baik. Suka belajar dari video-video pendek, ini juga pengaruh yang lagi viral-viral. Contohnya TikTok, Instagram, Reels, gitu-gitu ya. Mereka tuh tidak akan bertahan. Beda karakter kita zaman dulu itu suka nonton lama, kita tungguin sampai selesai. Nonton TV sampai iklan pun kita tonton. Kalau anak-anak sekarang udah iklan udah ganti lagi. Karena ternyata memang karakternya sudah berbeda, zamannya pun sudah berbeda ya. Suka belajar dari video pendek. Bahkan ada tuh karena di Data Talk itu kan sifatnya kita coaching. Kalau coaching itu kita pengen mereka tuh curhat juga ke kita. Jadi one on one, satu peserta, satu coaching. Nah, banyak dari mereka ternyata anak-anak zaman sekarang belajar apapun bisa dari TikTok katanya gitu. Misalnya belajar matematika tentang apa, cari di TikTok, oh ada ternyata. Dengan video hanya 1 menit, mereka senangnya yang begitu tuh. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin video-video yang bisa ditampilkan juga mungkin ke murid-muridnya, bisa dimanfaatkan juga ya. Butuh visualisasi, contoh nyata dan interaksi langsung. Kemudian cenderung gelisah bila pembelajaran monoton, karena mereka tidak bisa bertahan lama, nggak bisa fokus lama gitu ya. Untuk Gen Z hampir mirip dengan Alpha. Ini Alpha, siswa Gen Alpha tumbuh bersama AI dan konten digital sejak dini. Kita nyuruh apa, tiba-tiba nggak lama udah selesai aja Bapak Ibu. Kenapa? ChatGPT. Iya kan? Gampang banget sekarang gitu ya. Makanya apa yang harus kita lakukan? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu kita sebagai tenaga pengajar, saya sebagai coach public speaking, Bapak Ibu sebagai guru menanggapi tentang ChatGPT dan juga AI ini? Boleh nggak kalau di sekolah-sekolah itu boleh nggak mereka bikin tugas? Kan gampang banget Bapak Ibu, semuanya lengkap loh, benar loh semuanya, ya kan? Gimana? Boleh nggak Bu Bapak Ibu kalau misalkan ada tugas terus mereka pakai ChatGPT? Menurut Bapak Ibu nggak boleh. Nggak boleh Bu, kita sharing-sharing sedikit ya. Mic-nya ada di sana tuh. Bu, boleh digunakan mic-nya? Ibu ya Bu. Nah, menurut Ibu atau sepengalamannya Ibu, bagaimana dengan ChatGPT ini ketika memberikan tugas? Kalau di sekolah saya memang tidak diperbolehkan menggunakan ChatGPT. AI seperti itu. Tapi ada kita sebagai guru mengontrol, misalnya kalau memang kita mau menggunakan media pembelajaran seperti Google ataupun media yang lainnya, tapi tetap kita mantau sebagai guru jangan sampai menggunakan ChatGPT atau AI tersebut, karena kita melakukan kegiatan berkelompok. Terus kita sebagai guru yang sebagai seperti ini kan, maksudnya motivator kan mereka mencari materi yang benar-benar ke depan ada ini di dalam lingkungan saya, tapi memang kita mengawasi pada saat pembelajaran langsung seperti itu. Ada juga sekolah lain juga yang tidak menggunakan HP. Ada juga yang tidak menggunakan HP, tapi ada materi-materi yang menggunakan kuis apa digunakan menggunakan HP. Jadi memang kita sebagai guru memang perannya adalah mengontrol anak jangan sampai menggunakan itu lain. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ada lagi Ibu yang mau sharing? Boleh? Silakan Ibu. Boleh Bu, silakan. Iya kan?